Di dunia yang semakin cepat berubah, ada tempat di mana waktu berjalan lebih pelan. Panti Asuhan Putri Aisyah merupakan tempat bernaung bagi mereka yang mencari kasih sayang. Tempat di mana mimpi-mimpi dipupuk, di mana luka diobati dengan kasih, dan di mana masa depan dibangun dengan penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Aning Rohani selaku Ketua di Panti Asuhan Putri Aisyah Malang. Jadi Panti Asuhan Putri Aisyah ini berdiri sejak tahun 1995 yang pada waktu itu alasannya dengan adanya anak-anak yatim piatu yang dititipkan kepada ibu-ibu di rumah-rumah. Jadi setelah dibangunnya Panti Asuhan Putri Aisyah ini dengan adanya tanah wakaf yang diberikan oleh Bapak-Bapak Muhammadiyah, maka dibangunlah Panti Asuhan Putri Aisyah ini. Kemudian setelah selesai dibangun, anak-anak diasramakan sejak tahun 1996 dan diresmikan oleh Bapak Wali Kota Malang, yaitu Bapak Haji Susanto pada tanggal 7 Juli 1997. Di balik dinding-dinding sederhana ini, ada ribuan cerita tentang harapan, perjuangan, dan cinta yang tak berkesudahan. Di tempat inilah setiap anak menemukan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarti. Saya di sini sebagai pengasuh, Mbak. Sebelum pengasuh tapi sekretaris selama 6 tahun. Mulai 92, Mbak, tahun 1992. Sampai sekarang. Berarti berapa tahun itu? 24 tahunan lah. Setiap hari di panti asuhan ini diisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Anak-anak belajar, bermain, dan tumbuh bersama dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang memiliki semangat tinggi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kalau diajak sholat malam tuh, Mbak, anak umur kecil-kecil itu loh, Mbak, dibangunin sholat malam masih mau, meskipun agak sulit tetap disuruh mau gitu. Jadi kebanyakan yang masuk di sini tuh masih ada orang tuanya, cuman keluarganya bisa, karena ibunya keluar kerja di luar negeri, kemudian bapaknya menikah lagi, akhirnya ibunya sudah nggak nyaman lagi, kemudian anaknya ini kadang-kadang merasa dibuang. Jadi ibunya sudah meskipun kerja di sana itu tanpa komunikasi sama sekali.
seperti itu. Tapi ada juga yang masih bisa telepon dengan anaknya, itu pun waktunya terbatas. Jadi karena di sana mungkin menurut majikannya di sana itu memang boleh telepon tapi waktu-waktunya tertentu. Yang pertama, yang kedua, kami sampaikan untuk semua yang sudah disampaikan oleh Bu Hera ya, di antara ibadah-ibadah tadi ada di antaranya itu yang jumlah sekian anak itu yang bisa melaksanakan tata tertib itu 60%-an. Nggih. Dan selebihnya itu ya itulah nggih. Memang susah. Susahnya saya terima gini. Memang anak-anak ini kan masuk sini kan bermasalah semua ya. Nggih, saya menyadari itu. Nggih. Minta kalau pas waktu nakal itu saya anggap dia itu minta perhatian. Karena orang tuanya kan nggak tahu di mana gitu. Nggih. jadi terutama untuk anak-anak yang ini Mbak, anak-anak yang bandel seperti itu yang sulit diatur itu. Sebenarnya kami itu sudah nggak sanggup kalau memang anaknya itu tidak bisa mengikuti tata tertib di panti. Tapi anaknya itu dipulangkan nggak mau. Kemudian dari pihak keluarga nggak ada yang mau. Karena anak ini memang istimewa ya. Jadi luar biasa. Memang dia itu karakternya itu susah dialihkan. Jadi kalau sudah punya minat ini, bahkan dari sekolah juga pernah memberikan teguran atau anak itu sampai diskors selama 7 hari karena kelihatan merokok. Ngokip itu, ya itu ketahuan. Jadi oleh gurunya diserahkan ke panti. Panti tidak sanggup karena anak ini selama di panti, selama nggak sekolah itu nanti bisa pengaruh kepada teman-teman yang lain. Oleh karena itu kami menghubungi panti asuhan, bukan tempat petirahan anak-anak yang khusus gitu ya. Itu di Batu, Bima Sakti. Ada Bima Sakti itu tempat petirahan anak-anak seperti itu. Jadi di sana dibina selama sebulan. Kemudian ya bimbing secara khusus seperti itu. Nanti dalam waktu 1 bulan itu berharap anak itu bisa dikembalikan dengan keadaan kembali seperti semula. Tapi setelah itu kan teori ya, ternyata kenyataannya susah juga. Jadi anak itu tetap cuek seperti itu. Dengan pengasuh itu enggak seperti ibunya, tetapi seperti musuhnya seperti itu. Jadi setiap saat disuruh, setiap saat dinasehati, terus pokoknya nggak dengarkan. Ya waktu itu mungkin dengarkan ya, tapi begitu masuk kamar sudah pintu itu guanting doang sampai pengasuhnya, "Bu, nggak sanggup atau ini pulangkan aja anak ini," seperti itu. Nanti kita menghubungi keluarga nggak ada yang mau untuk menerima. Tapi dari pihak nenek-neneknya itu aku nyoba kepingin tahu nanti kalau anak ini keluar itu pulangnya kemana. Jangan sampai anak ini jadi gelandangan seperti itu. Loh, iya. Jangan-jangan nanti di luar anak ini cerita, "Kamu dari mana?" Dari panti asuhan kan. Nama panti juga ini. Jadi selama ini ya, ini sekarang mau naik kelas 3 MTS. Iya, masih di sini. Tapi sudah luar biasa, disuruh piket itu nggak mau, mandi juga jarang. Tapi jajan itu nggak tahu uang nyari mana. Kadang-kadang kok anak ini jajannya kok nggak ini gitu. Jadi itu dukanya ya. Kalau sukanya itu ya kalau anak-anak itu taat semuanya, kemudian mengikuti lomba-lomba, kemudian memperoleh medali emas kayak itu membuat ibu itu menjadi terhibur dan merasa senang karena anak-anak berhasil meraih juara suntik. Allahu Akbar, Allah.
Perkenalkan, nama saya Natasha Dwi Agustin. Saya salah satu penghuni yang tinggal di Panti Asuhan Putri Asia sejak umur 10 tahun sampai sekarang. Saya sekarang kelas 10 SMK, jurusan Teknik Permesinan di SMK Muhammadiyah 1 Malang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk cita-cita sendiri, saya sempat bercita-cita menjadi ustazah. Karahmatau wa hayyi lana min amrina rasyada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Harapan saya untuk panti ke depannya semoga bisa lebih berkembang, lebih maju, dan bisa menerima banyak anak. Jadi kalau bulan Ramadan itu biasanya mahasiswa yang kesini ya datang dengan membawa persiapan takjil. Nah itu anak-anak bisa bantu di sini menyiapkan apanya, mau bikin es di sini dan lain itu bisa nanti di luar itu anak-anak juga membantu di cateringnya. Harapannya untuk panti ya ini mudah-mudahan kedepannya itu lebih baik, menghasilkan anak-anak itu anak-anak betul-betul anak yang sukses dunia akhiratnya, anak yang soleh, jadi contoh di masyarakat itu betul-betul jadi contoh di masyarakat yang baik untuk bisa mengangkat derajat orang tua mereka masing-masing, yang nggak temuan orang tuanya bisa ketemu. Anak-anak itu sampai besar ada yang nggak tahu orang tuanya mau. Itu yang saya paling. Kalau mau marah itu ingat ya Allah, ini anak nggak ada orang tua. Ada tapi nggak tahu di mana. Kalau meninggal kan karena meninggal gitu. Mereka mungkin tidak memiliki ikatan darah dan memiliki banyak perbedaan satu sama lain. Namun, disinilah mereka menemukan arti sebenarnya dari sebuah keluarga. Inilah rumah kedua, tempat di mana setiap anak belajar bahwa kasih sayang tidak mengenal batasan, dan setiap orang layak mendapatkan kesempatan untuk menulis kisah hidupnya sendiri. Hidup yang bukan hanya tentang dari mana kita berasal, tetapi juga tentang bagaimana kita melangkah menuju masa depan. Di tempat ini, ada harapan tidak pernah padam, harapan yang selalu dipupuk, dan semangat yang tidak pernah patah.